Langit Jakarta bakal jadi panggung utama, bro. Di HUT RI ke-80, TNI AU siap ngegas dengan atraksi Hawk 100. 200 yang ngebentangin smoke trail merah putih tepat di atas Monas. Bukan sekadar gaya, ini etalase profesionalisme. Mesin dirawat, pot asap direstorasi, formasi dimatangkan. Buat yang nanya, emang sepenting itu? Jawabannya, iya. Ini cara elegan nunjukin kesiapan udara ke publik sambil ngasih sinyal ke tetangga bahwa langit Nusantara dijaga, siang malam tanpa drama. Sejak awal tahun, Depohar 10 di Halim ngebut ngerestorasi Smoke Trail POD, warisan MK53. Unit lama dibedah ulang. Valve, pompa, line, dan kontrol diinspeksi satu-satu, terus dites statis sampai lolos parameter keamanan. Targetnya jelas, bikin jejak merah putih yang konsisten, nggak putus, dan aman buat dipasang di Hawk 100, 200. Ini bukan proyek nostalgia, tapi bukti kultur maintenance TNI AU, makin presisi dan hemat anggaran tanpa ngorbanin standar teknis. Di sisi penerbangan, Skadron Hawk ngejalanin kurikulum latihan berlapis. Mulai ground run buat sinkronisasi throttle smoke, taxi test buat cek respons, lanjut dynamic test di ketinggian kerja. Tujuannya, waktu semprot, debit, dan formasi bisa klik sama manuver. Crew Chief, AO, armament, sampai flight safety ikut nimbrung di tiap sorti. Semua dicatat di logbook, dianalisis, lalu di-refine. Jadi pas show day, yang tampil itu orkestra mesin, bukan improvisasi serampangan. Monas dipilih bukan cuma karena ikonik, tapi juga karena koridor terbangnya punya prosedur deconfliction yang matang. ATC menyiapkan slot. TNI AU koordinasi dengan Basarnas, Damkar, dan Pemprov buat perimeter safety. Variabel angin permukaan, shear, hingga suhu dipantau real time supaya plumes tetap ngeblend jadi bendera raksasa di langit, bukan kabut acak. Semua detail ini bikin atraksi layak disebut demonstrasi kesiapan nasional, bukan sekadar hiburan mata penonton. Konteksnya lebih luas, coy. Selain buat ngerayain ulang tahun negara, ini lembar evaluasi kemampuan integrasi sistem lawas baru. Di satu sisi, kita ngidupin kembali pot peninggalan MK53. Di sisi lain, Avionics Hawk dipakai buat kontrol presisi output asap. Hasilnya, TNI AU dapat 2 nilai plus, kebanggaan publik dan data teknis berharga. Inilah fondasi latihan yang bikin armada nggak cuma tampil kinclong, tapi juga bertambah matang secara operasional. Puncak acaranya, formasi 4 Hawk masuk dari sumbu barat dengan kecepatan terukur, terus split S pelan dan ngambar garis merah putih yang tebalnya simetris. Timing dipegang flight lead lewat hitungan radio, sementara wingman jaga jarak antar pesawat biar plumnya rapi. Di bawah, ribuan orang nengadah, ngerekam, tepuk tangan. Ini momen yang ngiket rasa. Teknologi, disiplin, dan simbol bangsa ketemu dalam satu frame yang susah dilupain. Habis flypass bendera asap, masuk paket manuver. Diamond Pass, Arrowhead, sampai break 4 arah sebelum rejoin. Tiap transisi diuji sebelumnya buat ngindarin wake turbulence dan jaga jarak aman. Panel indikator pot dimonitor terus. Kalau debit turun, ada prosedur abort visual biar pattern tetap bersih. Kesannya wah, tapi semua wah itu berdiri di atas SOP yang tebal, checklist ketat, dan komunikasi radio yang rapat. Di sisi darat, tim teknik nge-setup pit stop mini, isi ulang fluida pot, pemeriksaan cepat nozzle, dan inspeksi nozzle heating, biar nggak icing mikro di ketinggian menengah. Time on target kedua disiapin kalau cuaca ngizinin. Koordinasi sama ATT, bikin window cadangan aman. Kalau awan turun, ada rencana B, altitude disesuaikan, rute dipendekin, tapi pesan visual tetap kebentuk. Fleksibilitas ini krusial, biar misi nggak tergantung cuaca doang. Saat ini, Lanut Halim Perdana Kusuma jadi pusat kesibukan luar biasa. Tim teknis TNI AU lagi mempersiapkan atraksi udara untuk HUT ke-80 RI. Hawk 100, 200 dipasangi smoke trail POD merah putih yang sebelumnya cuma jadi warisan MK53. Semua teknisi kerja detail, mulai dari pemasangan, uji kelistrikan, sampai kalibrasi aliran asap, biar nanti pas tampil nggak ada drama teknis. Uji coba awal udah dilakukan beberapa kali, tapi semua masih dalam tahap simulasi.
Pilot Hawk latihan formasi terbang sambil menyesuaikan timing keluarnya asap merah putih. Setiap manuver dicatat, dicek lagi, dan kalau perlu diulang, supaya pas hari H nanti sinkronnya mulus. Intinya, ini seperti gladi resik versi udara, cuma bedanya yang mainin pesawat tempur, bukan penari di lapangan. Depohar 10 yang megang proyek ini bener-bener ketat soal protokol keamanan. Mereka pastiin tekanan asap, suhu komponen, dan jalur pipa nggak bakal bikin masalah di tengah manuver. Kalau ada potensi gangguan, langsung di-fine-tune di hanggar. Semua ini demi atraksi aman, tapi tetap bikin penonton merinding pas lihat langit Jakarta diwarnai merah putih. Meski masih tahap persiapan, suasana udah kerasa panasnya. Pilot, teknisi, dan kru pendukung kerja bareng siang malam. Bahkan, kabarnya akan ada satu sesi final test flight beberapa hari sebelum 17 Agustus. Jadi, pas bendera dikibarin, Hawk 100-200 siap melesat sambil ninggalin jejak merah putih yang bikin Malaysia makin gelisah. Atraksi Hawk serba merah putih ini bukan sekadar tontonan langit, tapi juga sinyal geopolitik yang halus. Di tengah tensi kawasan, terutama isu ambalat, TNI AU sengaja menampilkan kekompakan udara di pusat ibu kota sebagai pesan kita siap ke tetangga yang sering usil. Di dunia militer, simbolisme sering bicara lebih keras dari rudal, dan smoke trail ini persis seperti itu. Secara ekonomi pertahanan, restorasi smoke trail POD dari MK53 untuk dipasang di Hawk 100-200 menunjukkan efisiensi luar biasa. Indonesia tidak melulu belanja alutsista baru, tapi pintar memaksimalkan aset lama. Ini memotong biaya pengadaan, sekaligus memperpanjang umur pakai armada. Strategi yang Malaysia sering gagal tiru, karena terganjal masalah suku cadang dan ketergantungan impor. Atraksi ini juga mengangkat citra industri pemeliharaan dan rekayasa dalam negeri. Depohar 10 membuktikan bahwa kemampuan MRO, Maintenance, Repair, Overhaul, RI sudah matang. Dalam kacamata geopolitik, kemampuan ini memberi kemandirian strategis. Jika konflik pecah, kita tidak harus menunggu bantuan teknis dari luar negeri untuk membuat armada siap tempur. Bagi Malaysia, momen ini adalah pengingat pahit bahwa gap kesiapan tempur makin melebar. Mereka masih mencari pengganti armada tua, sementara RI bisa memadukan teknologi lama dan baru untuk unjuk kekuatan di acara nasional. Dari sisi diplomasi, ini meningkatkan daya tawar Indonesia di ASEAN. Karena negara yang punya kedaulatan udara solid otomatis lebih disegani dalam perundingan keamanan kawasan. Kedepan, TNI AU kemungkinan besar akan makin sering memanfaatkan atraksi udara sebagai ajang diplomasi kekuatan. Bukan cuma di HUT RI, tapi juga di event internasional seperti ASEAN Air Chiefs Conference atau pameran Dirgantara. Ini akan mengukuhkan citra Indonesia sebagai kekuatan udara yang stabil, namun siap tempur. Penggunaan smoke trail POD yang direstorasi dari MK53 bisa jadi awal tren modernisasi kreatif. Kalau sukses, konsep ini bisa diterapkan ke armada lain, seperti F-16 atau bahkan KF-201 di masa depan. Hasilnya, Indonesia nggak cuma beli alutsista baru, tapi juga menghidupkan kembali aset lama dengan teknologi masa kini. HUT ke-80 RI nanti bukan cuma soal kembang api atau pawai rakyat, tapi juga unjuk gigi kekuatan udara kita yang memukau. Langit Jakarta bakal jadi kanvas raksasa, dihiasi jejak merah putih dari Hawk yang bermanuver lincah di atas Monas. Atraksi ini bukan sekadar hiburan, tapi pesan strategis ke dunia bahwa Indonesia siap menjaga kedaulatannya dari segala arah. Di balik indahnya smoke trail itu, tersimpan makna mendalam. Setiap manuver adalah simbol persatuan, setiap jejak merah putih adalah peringatan bahwa Indonesia bukan negara yang bisa diremehkan. Malaysia mungkin cemas, tetangga lain pun mungkin iri, tapi itulah tujuannya. Menunjukkan bahwa kekuatan udara kita terlatih, siap, dan punya semangat juang yang tak bisa dibeli dengan uang. Kalau momen ini bikin darah lo mendidih bangga, berarti kita punya rasa cinta tanah air yang sama. Dan kalau lo mau terus dapat info paling update soal kekuatan militer, strategi pertahanan, dan drama geopolitik yang kadang lebih panas dari sinetron, lo udah ada di tempat yang tepat. Di sini, kita nggak cuma bahas berita, kita bongkar makna di balik setiap gerakan pasukan kita. Jadi jangan cuma nonton dan lewat. Klik tombol subscribe sekarang juga, nyalain loncengnya,
dan siap jadi bagian dari komunitas yang nggak pernah ketinggalan kabar soal pertahanan Indonesia. Bersama kita, lo bakal tahu sebelum orang lain tahu. Karena di sini, kita nggak cuma bangga jadi penonton, kita jadi saksi dan penjaga semangat NKRI di dunia maya.